kamu merasa seseorang begitu kuat melekat di pikiranmu. Padahal dia bukan siapa-siapa. Bukan kekasih, bukan sahabat, bahkan mungkin hanya seseorang yang pernah lewat sebentar dalam hidupmu. Namun entah mengapa, wajahnya terus muncul di benakmu. Seolah ada sesuatu yang belum selesai. Kamu mencoba melupakan, tapi semakin berusaha, semakin dalam ia tertanam di hatimu. Fenomena ini bukan sekadar perasaan biasa banyak kepercayaan, pandangan spiritual, hingga teori psikologi dan kuantum yang mencoba menjelaskan kenapa hal seperti ini bisa terjadi. Dan bisa jadi, alasan dia terus hadir di pikiranmu, jauh lebih dalam dari yang kamu kira. Dalam kepercayaan masyarakat, ketika seseorang begitu kuat melekat di pikiranmu, padahal dia bukan siapa-siapa, itu bukan sekadar hal yang terjadi tanpa alasan. Orang-orang tua dulu percaya, ketika dua jiwa saling bertemu entah hanya sebentar, sekilas, atau bahkan hanya dalam pandangan mata, bisa saja terbentuk ikatan batin yang halus, yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Ikatan ini tidak selalu berarti cinta, tetapi bisa berupa hutang energi, janji yang belum terpenuhi, atau perasaan yang pernah tertinggal jauh di kehidupan sebelumnya. Ada kepercayaan yang mengatakan bahwa ketika kamu terus memikirkan seseorang tanpa sebab, itu karena jiwanya sedang memanggilmu. Mungkin bukan panggilan yang disadari, tapi getaran halus dari kedalaman batin yang mencoba menjangkau dirimu. Di alam yang tak terlihat, ada semacam tali halus yang menghubungkan dua jiwa yang pernah punya keterkaitan. Tali itu tidak bisa terputus hanya karena jarak, waktu, atau keadaan. Ia tetap bergetar lembut, dan setiap getarannya bisa terasa sebagai pikiran yang tiba-tiba muncul tanpa kamu undang. Sebagian orang percaya, hal itu bisa jadi karena kamu dan dia pernah saling mengenal di kehidupan yang lain. Mungkin dulu kalian pernah saling mencintai, mungkin pernah berpisah dengan luka yang dalam, atau mungkin ada janji yang belum sempat ditepati. Energi dari hubungan itu terbawa hingga kehidupan sekarang, dan secara tak sadar, kamu merasakannya sebagai rasa yang aneh tapi begitu kuat. Seolah ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian, meski kamu tak tahu apa. Ada juga yang meyakini bahwa jika seseorang begitu sering hadir di pikiranmu, itu karena dia juga memikirkanmu. Energi batin yang dikirimkan seseorang, terutama jika dipenuhi perasaan yang tulus, bisa sampai kepada orang yang dituju. Pikiran manusia bukan hanya sekadar isi kepala, ia juga membawa getaran spiritual. Maka ketika dua pikiran saling mengarah satu sama lain, energi itu saling bertemu di tengah, menciptakan resonansi batin yang membuatmu sulit lepas dari bayangannya. Dalam pandangan spiritual masyarakat, tidak semua pertemuan adalah kebetulan. Ada yang disebut pertemuan jiwa, yang terjadi bukan karena rencana manusia, tapi karena takdir semesta. Kadang seseorang hadir bukan untuk menjadi pasangan, tapi untuk menggugah sesuatu di dalam dirimu. Untuk membuatmu mengenali bagian dari dirimu sendiri, yang selama ini terlupakan entah luka, cinta, atau makna yang belum kamu pahami. Karena itulah, dia bisa begitu kuat menempel di pikiranmu, meski tanpa ikatan, tanpa status, tanpa alasan yang nyata. Masyarakat juga percaya, semakin kamu menolak perasaan itu, semakin kuat pula energi yang kamu rasakan. Karena energi yang ditekan tidak akan hilang, tapi justru berputar di dalam diri, menuntut untuk dipahami. Mungkin bukan dia yang benar-benar kamu rindukan, tapi rasa yang dia bangkitkan, rasa yang membuatmu hidup, yang membuatmu sadar bahwa kamu pernah merasakan sesuatu yang begitu dalam. Jadi menurut kepercayaan lama, seseorang yang terus hadir di pikiranmu adalah cerminan dari ikatan batin yang pernah ada. Atau mungkin sedang terbentuk. Dia hadir bukan tanpa sebab. Kadang bukan untuk dimiliki, tapi untuk disadari. Karena di balik pikiran yang melekat, selalu ada pesan yang ingin disampaikan entah dari jiwa sendiri, dari semesta, atau dari hubungan yang sudah terjalin sejak jauh sebelum kalian mengenal kata cinta. Dalam pandangan spiritual, ketika seseorang terus melekat di pikiranmu padahal dia bukan siapa-siapa, itu pertanda bahwa ada energi yang belum terselesaikan di antara kalian. Energi itu bisa muncul karena perasaan, koneksi batin, atau ikatan jiwa yang masih bergetar di alam halus. Dalam dunia energi, tidak ada yang benar-benar hilang. Setiap pertemuan, setiap tatapan, setiap emosi yang pernah kamu rasakan akan meninggalkan jejak di dalam diri. Dan ketika getaran dua jiwa memiliki frekuensi yang hampir sama, mereka akan saling menarik, meski tanpa kata, tanpa pertemuan fisik, bahkan tanpa sadar saling memanggil lewat pikiran. Spiritualitas memandang bahwa pikiran bukan sekadar aktivitas otak, tapi saluran energi. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan intens,
kamu sebenarnya sedang mengirimkan energi kepadanya. Dan jika dia memiliki ikatan spiritual yang serupa, ia bisa merasakannya meskipun tidak selalu secara sadar. Ini yang sering disebut sebagai energetic connection, hubungan yang tidak terlihat tetapi sangat nyata di level batin. Karena itu, wajar bila kamu merasa seolah dia hadir, meski tidak benar-benar ada di sampingmu. Kadang, seseorang yang begitu kuat melekat di pikiranmu adalah cermin spiritual bagi jiwamu sendiri. Ia hadir untuk menunjukkan sisi dalam dirimu yang belum kamu sadari, mungkin rasa takut kehilangan, mungkin luka lama yang belum sembuh, atau bahkan cinta tanpa syarat yang selama ini tersembunyi. Melalui dirinya, semesta seperti ingin mengatakan sesuatu, bahwa kamu perlu menyembuhkan, atau mungkin belajar melepaskan, bahwa kamu perlu memahami arti cinta bukan sebagai kepemilikan, tapi sebagai energi yang memberi tanpa harus memiliki. Ada juga keyakinan bahwa jika kamu terus memikirkannya, mungkin bukan karena kamu yang memanggilnya, tetapi karena energinya yang memanggilmu. Orang itu bisa saja sedang mengirimkan energi rindu, perhatian, atau bahkan kegelisahan yang tak terucap, dan kamu yang peka secara spiritual menangkap getarannya. Karena setiap manusia memiliki medan energi yang saling terhubung, terutama dengan mereka yang pernah menggetarkan hati kita. Namun dalam spiritualitas, semua hal memiliki tujuan. Pikiran yang terus melekat bukan kutukan, melainkan panggilan jiwa agar kamu menyadari sesuatu yang lebih besar. Bisa jadi, dia dikirim oleh semesta bukan untuk menjadi milikmu, tetapi untuk membangkitkan kesadaran bahwa kamu masih mampu merasakan cinta meski tanpa kepastian, bahwa kamu masih hidup, masih punya nurani, dan masih bisa mencintai tanpa syarat. Dalam perjalanan jiwa, pertemuan seperti ini sering disebut sebagai koneksi penyembuhan. Dia datang membawa pelajaran yang mungkin tidak nyaman, tapi sangat berarti. Dan ketika kamu sudah memahami makna kehadirannya, ketika kamu bisa melihatnya bukan dengan nafsu ingin memiliki, tapi dengan kesadaran penuh kasih, maka energi yang menahannya di pikiranmu akan mulai melemah. Sampai akhirnya kamu bisa berkata dalam hati, "Terima kasih telah datang dalam hidupku. Aku mengerti sekarang, aku bisa mencintaimu tanpa harus memilikimu." Dan di saat itu juga, kamu akan merasakan kelegaan yang begitu damai. Pikiran tentang dia tak lagi menyakitkan, karena kamu telah naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi dari keterikatan menjadi penerimaan, dari kerinduan menjadi ketenangan. Kadang, alasan seseorang terus melekat di pikiranmu bukan karena kamu yang tak bisa melupakan, tapi karena dia yang diam-diam sering mendoakanmu. Dalam pandangan spiritual, doa bukan hanya kata-kata yang diucapkan, melainkan bentuk energi murni yang mengalir dari hati ke hati. Ketika seseorang mendoakanmu dengan tulus, tanpa pamrih, energi doanya akan mencari jalan untuk sampai kepadamu. Dan seringkali, kamu merasakannya sebagai getaran lembut di hati, perasaan tenang tanpa sebab, atau ingatan yang tiba-tiba muncul tentang dirinya di saat kamu tidak memikirkannya sama sekali. Doa yang tulus membawa frekuensi yang tinggi, dan energi semacam itu tak pernah hilang di udara. Ia melintasi jarak, waktu, dan bahkan realitas. Karena doa bukan sekadar komunikasi dengan Tuhan, tapi juga bentuk komunikasi batin antara dua jiwa yang saling mengenal. Maka tak heran, jika kamu tiba-tiba teringat seseorang di tengah malam, saat suasana hening, mungkin saat itu dia sedang menyebut namamu dalam doanya. Dalam dimensi spiritual, setiap kali seseorang berdoa untukmu dengan penuh cinta, ia sedang mengirimkan cahaya. Cahaya yang tidak tampak oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh jiwa. Cahaya itu menyentuh lapisan energi di sekelilingmu, menghangatkan hatimu, membuatmu tiba-tiba merasa tenang meski sedang gelisah. Dan karena energi itu terus mengalir, pikiranmu pun menangkap sinyalnya. Itulah mengapa dia seperti selalu hadir dalam pikiranmu bukan karena kebetulan, tapi karena jiwanya sedang memelukmu lewat doa. Beberapa orang percaya, ketika dua jiwa pernah terhubung secara batin, doa dari salah satu pihak bisa membangunkan sisi spiritual pihak lain. Jadi meskipun kamu tidak lagi berkomunikasi dengannya, atau bahkan sudah berusaha melupakannya, jiwamu tetap bisa merasakan setiap getaran dari doanya. Karena doa yang tulus tidak membutuhkan kedekatan fisik, hanya koneksi jiwa yang nyata. Dan mungkin itulah sebabnya kamu merasa dia begitu kuat di pikiranmu. Karena di waktu-waktu tertentu, dia benar-benar sedang memikirkanmu, mengirimkan harapan baik, atau mungkin sekadar berkata lirih dalam hati, "Semoga kamu bahagia dimanapun kamu berada." Kata-kata sederhana itu mungkin tidak pernah sampai lewat pesan atau suara,
Tapi energi doanya menembus ruang batinmu, membuatmu terus merasa terhubung dengannya tanpa tahu kenapa. Doa yang tulus bisa menjadi bentuk cinta yang paling murni, karena ia tidak menuntut balasan apapun. Ia hanya ingin kebaikan untuk orang yang didoakan. Maka jika kamu merasakan kehadirannya di pikiran, mungkin itu bukan beban, melainkan berkat. Karena di dunia yang luas ini, ada seseorang yang masih mengingatmu dalam doanya, meski tak lagi di sisimu. Dan ketika kamu mulai sadar bahwa kehadirannya dalam pikiranmu adalah hasil dari doa-doa yang dikirimkan dengan cinta, kamu akan mulai melihat semuanya dari sisi yang lebih indah. Bukan lagi tentang mengapa dia tak bisa kamu lupakan, tapi tentang betapa tulusnya energi kasih yang pernah kalian bagi. Sebuah cinta yang tak menuntut untuk dimiliki, tapi cukup dengan melihatmu bahagia bahkan dari kejauhan. Dalam pandangan spiritual, salah satu alasan paling kuat mengapa seseorang bisa begitu melekat di pikiranmu, padahal bukan siapa-siapa, adalah karena dia mungkin twin flamemu, belahan jiwamu di tingkat energi yang paling dalam. Twin flame bukan sekadar pasangan romantis, tapi cerminan dari dirimu sendiri. Ia adalah jiwa yang berasal dari sumber energi yang sama, namun terpisah dalam dua tubuh berbeda, agar masing-masing bisa belajar, tumbuh, dan berevolusi. Dan ketika dua jiwa yang terpisah ini saling mengenali, meski hanya lewat tatapan singkat, dunia seakan berhenti berputar. Koneksi dengan twin flame bukan seperti cinta biasa. Ia datang dengan intensitas yang sulit dijelaskan, seperti tarikan magnet yang tak bisa kamu lawan. Kamu bisa mencoba menjauh, tapi entah bagaimana, pikirannya tetap hidup di dalam dirimu. Karena dalam hubungan twin flame, kalian berbagi frekuensi yang sama. Ketika satu berpikir, yang lain bisa merasakan. Ketika satu terluka, yang lain ikut terguncang. Dan karena itu, pikiran tentangnya seringkali bukan hasil dari keinginan, melainkan resonansi energi dua jiwa yang sedang saling bergetar di frekuensi yang sama. Hubungan semacam ini sering datang di waktu yang tak terduga, bahkan kadang di saat kamu belum siap. Dia bisa muncul dalam hidupmu bukan untuk menjadi milikmu, tapi untuk membangkitkan sesuatu yang tertidur di dalam dirimu, kesadaran, luka, atau cinta sejati yang murni. Karena dalam perjalanan spiritual, twin flame datang bukan untuk mengisi kekosongan, melainkan untuk membangunkan jiwa. Itulah sebabnya, setelah pertemuan dengan seseorang seperti ini, kamu merasa berbeda. Ada sesuatu di dalam dirimu yang berubah. Kamu menjadi lebih peka, lebih sadar, dan kadang juga lebih sakit, karena koneksi twin flame bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang penyembuhan. Ia memaksa kamu menghadapi sisi terdalam dirimu sendiri. Ketakutan, trauma, bahkan bagian dari dirimu yang selama ini kamu tolak. Dan proses ini seringkali menyakitkan. Karena meski kamu merasakan koneksi yang begitu kuat, seringkali hubungan twin flame harus melalui fase perpisahan. Satu jiwa berlari, satu lagi menunggu. Tapi meski tubuh kalian berjarak, energi kalian tetap terhubung. Kamu masih bisa merasakan kehadirannya, mendengar suaranya di dalam pikiran, atau bermimpi tentangnya tanpa sebab. Semua itu bukan kebetulan, tapi karena kalian masih entangled, masih terikat oleh benang energi yang tak bisa diputuskan oleh waktu. Di sisi spiritual, hubungan twin flame dianggap sebagai cerminan ilahi. Ketika kamu terus memikirkannya, bisa jadi itu adalah panggilan jiwa untuk kembali mengenal dirimu sendiri, karena dia adalah refleksi dari dirimu, bagian dari jiwa yang kamu cari di luar, padahal sebenarnya ada di dalam. Dan ketika kamu mulai memahami itu, kamu akan menyadari bahwa tujuan dari koneksi ini bukan sekadar bersatu secara fisik, tapi untuk menyatu secara kesadaran, agar kamu belajar mencintai tanpa keterikatan, memberi tanpa menuntut, dan menerima tanpa syarat. Pada akhirnya, hubungan twin flame bukan tentang siapa yang bersama siapa, tapi tentang siapa yang tumbuh karena siapa. Jika kamu bisa sampai pada titik itu, di mana kamu mencintainya tanpa harus memilikinya, maka energi yang dulu terasa berat, perlahan akan berubah menjadi kedamaian. Dan kamu akan tahu bahwa meskipun jarak memisahkan, jiwa kalian tidak pernah benar-benar terpisah. Kadang, seseorang bisa begitu kuat melekat di pikiranmu bukan karena cinta, bukan pula karena takdir, tapi karena ada urusan yang belum selesai di antara kalian. Bisa jadi, kalian pernah saling menyakiti tanpa sempat meminta maaf. Bisa jadi, ada kata yang belum sempat terucap, atau perasaan yang belum sempat tersampaikan. Energi dari perasaan yang terhenti di tengah jalan itu tidak akan hilang begitu saja. Ia tetap menggantung di antara kalian, menunggu untuk disadari, menunggu untuk disembuhkan. Dalam dimensi spiritual, setiap interaksi manusia meninggalkan jejak energi. Saat hubungan terputus secara tiba-tiba, atau ada emosi yang tidak terselesaikan seperti marah, kecewa, rindu,
atau cinta yang tertahan energi itu tetap bergetar di antara dua jiwa. Karena tidak ada energi yang benar-benar hilang, hanya berpindah bentuk. Dan ketika energi itu masih menggantung tanpa penyelesaian, jiwamu akan terus merasakannya. Kamu bisa berusaha sibuk, berpura-pura lupa, tapi pikiranmu akan selalu kembali padanya, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan namun tak bisa diucapkan. Seringkali, urusan yang belum selesai bukan tentang hubungan yang belum rampung, tapi tentang emosi yang belum diterima. Mungkin kamu masih menyalahkan diri sendiri, atau menyimpan penyesalan. Mungkin kamu masih menunggu ucapan maaf yang tak pernah datang, atau masih memegang harapan yang seharusnya sudah dilepaskan. Semua itu menciptakan ikatan batin yang halus, membuatmu terus terhubung dengan orang itu di tingkat energi. Beberapa kepercayaan masyarakat mengatakan bahwa jika seseorang terus terlintas dalam pikiranmu, bisa jadi jiwamu sedang menuntut penyelesaian. Entah untuk mengampuni dia, atau untuk mengampuni dirimu sendiri. Karena selama luka itu belum disembuhkan, pikirannya akan terus muncul, seolah alam bawah sadarmu berkata, ini belum selesai. Kamu harus berdamai. Dalam banyak kasus, bukan cintanya yang membuatmu sulit move on, tapi emosi yang tertinggal. Perasaan tak rela, kenangan yang tiba-tiba muncul, atau harapan kecil yang diam-diam kamu simpan semuanya berputar seperti lingkaran tak berujung di dalam batin. Dan setiap kali kamu mencoba menolaknya, energi itu justru semakin kuat. Karena yang ditolak tidak akan pergi, ia hanya menunggu untuk diterima dengan penuh kesadaran. Secara spiritual, cara untuk memutus ikatan ini bukan dengan membenci, bukan dengan melupakan secara paksa, tapi dengan memaafkan dan mengikhlaskan. Memaafkan bukan berarti kamu membenarkan apa yang terjadi, tapi kamu melepaskan beban energi yang menahannya di dalam dirimu. Ketika kamu memaafkan, kamu memutus tali energi yang mengikatmu padanya, sehingga jiwamu kembali bebas. Dan terkadang, setelah kamu benar-benar ikhlas, kamu akan menyadari sesuatu yang indah, bahwa dia tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah wujud dari seseorang yang kamu pikirkan setiap hari, menjadi pelajaran yang tinggal di dalam hatimu. Jadi sih, jika seseorang masih terus muncul dalam pikiranmu, meski waktu sudah berjalan jauh, mungkin semesta sedang memintamu untuk menuntaskan sesuatu. Bukan untuk kembali, tapi untuk menyembuhkan. Karena ketika urusan itu akhirnya selesai, entah lewat doa, maaf, atau air mata yang akhirnya jatuh, kamu akan merasakan kedamaian yang lama kamu cari. Dan di saat itu juga, pikirannya perlahan akan memudar. Bukan karena kamu memaksanya pergi, tapi karena jiwamu sudah benar-benar bebas. Mungkin alasan dia begitu kuat melekat di pikiranmu adalah karena dia juga sedang memikirkanmu. Dalam dunia spiritual, pikiran dan energi manusia tidak pernah benar-benar terpisah. Ketika dua jiwa pernah saling terhubung, apapun bentuk hubungannya, mereka akan meninggalkan jejak getaran yang saling mengenali. Jadi ketika kamu tiba-tiba teringat padanya tanpa sebab, mungkin itu bukan hanya karena kamu yang mengingat, tapi karena dia yang lebih dulu mengirimkan energi pikirannya kepadamu. Energi cinta, rindu, atau bahkan rasa penasaran semuanya memiliki frekuensi. Dan frekuensi itu dapat melintasi ruang dan waktu, menjangkau orang yang menjadi pusat getaran tersebut. Karena itu, kadang kamu bisa tiba-tiba merasa gelisah tanpa alasan, merasakan dorongan untuk membuka pesan lama atau hanya sekadar melihat fotonya. Lalu kamu bertanya-tanya, kenapa aku tiba-tiba ingat dia? Padahal sebenarnya, mungkin di saat yang sama, dia juga sedang duduk diam, memikirkanmu, mengingat kenangan yang sama, atau bahkan merasakan hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Ada istilah dalam spiritualitas yang disebut energetic resonance, yaitu ketika dua jiwa beresonansi pada frekuensi yang serupa. Saat salah satu mulai mengirimkan energi, entah lewat pikiran, doa, atau kerinduan yang mendalam, jiwa yang lain bisa menangkapnya. Seperti dua nada yang bergetar bersama tanpa harus bersentuhan. Dan ketika itu terjadi, kamu akan merasakannya sebagai kehadiran lembut di dalam pikiranmu. Dalam pandangan batin, koneksi semacam ini bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa ada sesuatu yang masih hidup di antara kalian. Mungkin bukan cinta yang harus diperjuangkan, tapi energi yang masih berputar, sebuah rasa yang belum menemukan tempat untuk berlabuh. Kadang alam semesta mempertemukan dua jiwa bukan untuk bersatu, melainkan untuk saling mengingatkan bahwa keduanya pernah memiliki makna. Secara spiritual, ketika kamu merasakan seseorang begitu kuat di pikiranmu, bisa jadi itu adalah pertukaran energi diam-diam yang terjadi di antara kalian. Karena energi tidak pernah bohong. Saat seseorang memikirkanmu dengan perasaan yang tulus,
Jiwamu akan merespons, meski kamu tidak tahu kenapa. Dan itu sebabnya kamu bisa merasakannya, meski jarak di antara kalian begitu jauh, meski tidak ada komunikasi, bahkan meski kalian sudah lama berpisah. Terkadang, dua jiwa yang pernah saling terhubung akan terus saling memanggil sampai salah satunya benar-benar ikhlas. Pikiran tentangnya adalah bentuk komunikasi yang paling halus, di mana tidak ada kata, tidak ada pesan, tapi ada getaran yang saling berbalas di antara dua hati.